Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas pendidikan agama Islam bab 7, yaitu hakikat mencintai Allah, khauf, raja, dan tawakal. Simak penjelasan berikut ini. Tujuan pembelajaran memahami bahwa cinta kepada Allah merupakan inti dari keimanan dan menjadi dasar untuk mendidik jiwa kaum muslim. Setelah mempelajari hakikat mencintai Allah, siswa diharapkan dapat meyakini bahwa iman memiliki banyak cabang, menganalisis tanda-tanda mencintai Allah, menganalisis cabang-cabang iman lainnya seperti khauf, raja, dan tawakal. Memahami bahwa cinta kepada Allah tercermin dalam akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Wawasan keislaman, yaitu hakikat mencintai Allah. 2. Hakikat takut kepada Allah atau khauf. 3. Hakikat berharap kepada Allah atau raja. 4. Hakikat tawakal kepada Allah. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mahabbatullah berarti menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati sanubari. Cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah di samping khauf, takut, dan raja, berharap. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan cinta kepada orang-orang beriman sebagaimana firman-Nya dalam Quran. Surah Al-Baqarah, surat kedua ayat ke-165 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal azab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha sadidul azab. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat ke-165. Seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasakan manisnya iman sebagaimana hadis berikut ini. Dari Anas radhiyallahu an dari Nabi SAW beliau bersabda, ada 3 hal di mana orang yang memilikinya akan merasakan manisnya iman, yaitu mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segala-galanya, mencintai seseorang karena Allah, dan enggan untuk kembali kafir setelah diselamatkan oleh Allah daripadanya, sebagaimana enggannya kalau dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanda-tanda seseorang mencintai Allah: 1. Mencintai Rasulullah SAW. 2. Mencintai Al-Quran. Yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa. Dan yang keempat, mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara untuk meningkatkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala: 1. Memahami besaran cinta kepada Allah. 2. Senantiasa membersihkan hati. 3. Mempelajari ilmu agama secara mendalam. Rasa takut merupakan sifat orang bertakwa, sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 1-2 berikut ini. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. 1. Ingatlah, pada hari ketika kamu melihatnya, guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. 2. Quran Surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 1-2. Beberapa istilah yang perlu dihafal. 1. Ada al-khawfu, yang artinya sedih dan gelisah ketika terjadi sesuatu yang tidak disenangi. Yang kedua ada al-hunzu, yang artinya gelisah yang disebabkan oleh hilangnya sesuatu yang bermanfaat atau mendapatkan musibah.
Yang ketiga ar-rahbu, yaitu padanaan kata sinonim dari kata al-khaufu. Yang keempat yaitu al-khasyatu, yang artinya rasa takut yang diiringi dengan pengagungan atas sesuatu yang ditakuti tersebut. Arti kata khauf secara etimologi berarti khawatir, takut, atau tidak merasa aman, dan tertuang dalam Quran surat As-Sajdah surat ke-32 ayat 16 berikut ini. Artinya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bukti seorang hamba mengenalnya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW berikut ini. Dari Anas radhiyallahu an, pernah Rasulullah SAW berkhutbah yang luar biasa, di mana saya belum pernah mendengar khutbah seperti itu. Yang mana beliau bersabda, "Seandainya kamu sekalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu sekalian akan sedikit sekali tertawa dan pasti akan banyak menangis." Kemudian para sahabat Rasulullah SAW menutup mukanya sambil terisak-isak menangis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanda-tanda seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala menurut Abu Laits As-Samarqandi. 1. Tampak dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menjaga lisan dari perkataan dusta. 3. Menghindari iri dan dengki. 4. Menjaga pandangan dari kemaksiatan. 5. Menjauhi makanan haram. Dan yang ke-6, menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atau raja. Secara etimologis, raja berarti mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 5 berikut ini. Artinya, barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 5. Sifat raja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, sifat raja harus dibarengi dengan amal-amal soleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Cara untuk menumbuhkan sifat raja. 1. Muhasabah atas nikmat-nikmat Allah. 2. Mempelajari dan memahami Al-Quran. 3. Meyakini kesempurnaan karunia Allah. Adapun manfaat dari sifat raja yaitu semangat dalam ketaatan kepada Allah, tenang dalam menghadapi kesulitan, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah, menumbuhkan sifat optimis. Secara bahasa, tawakal berarti memasrahkan, menanggungkan sesuatu, mewakilkan atau menyerahkan. Secara istilah, tawakal berarti memasrahkan, menanggungkan sesuatu, mewakilkan atau menyerahkan. Tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah SWT setelah melakukan usaha sekuat tenaga. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk selalu menerapkan sikap tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 30 berikut ini. Artinya, demikianlah kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertobat. Nah, sekarang kalian pause video ini dan bacalah tulisan tersebut.